Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh Ahad 11 Februari 2024 bertepatan dengan 1 Sya'ban 1445 Hijriah. Kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hidayah dalam rangka kita menjemput, memperkuat, mempertebal hidayah kita, terutama hidayah iman, hidayah Islam, hidayatul din, hidayatul aqli, hidayatul khawasil khums. Tentunya mudah-mudahan kita semuanya, langkah kaki kita, majlis kita merupakan majlis yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Akmi Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashkili بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشكل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bu, 15 orang. Betul Bu? 18. Oh, beda. Dikit. 19. Alhamdulillah. Bapak-bapak 50-an, ibu-ibu 19. Jadi masih ada sisa 1 masih kotak. Karena Pak Haji Hayullah maksudnya Pak Guru juga pesennya 70. 70 biasanya 50
80. Masih banyak di sana. Alhamdulillah. Saya kebagian buat dibawa ke rumah. Alhamdulillah. Belum nanti kerupuk dari Bu Haji Ija. Bu, ada Bu Haji Ijanya ada? Alhamdulillah. Damang Bu Haji. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, kita sering melihat di majalah dinding masjid, kita sering melihat di video-video ataupun status WA. Salah satu yang saya lihat di Masjid Nurul Amanah, Al-Amanah Jati Baru, masjid dinas terkait, kalau dulu dinas perhubungan, pinggir rel stasiun Baris Krim. Saya ikut khutbah Jumat di situ. Di situ ada satu slogan, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Nah, ini saya tertarik untuk membahas ini. Meskipun Isra Mi'raj 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu sudah, sekarang sudah 1 Sya'ban, Pak. Nah, sudah rawah, kurang jongol, udah rawahan, sebentar lagi di 10 Sya'ban. Ini penutupan nggak Pak? 27 Februari, berarti sudah lewat di 10 Sya'ban. Sekalian Isra Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, kalau bulan kemarin saya membahas dari sisi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi, memaknai ibadah abdul. Sekarang saya memaknai sholatnya, bahwa betul, bahwa pas jargon, quote, reminder, peringatan, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Mafhum yang dapat kita ambil, kalau sholat kita benar maka hidup kita pun akan benar. Mafhum yang dapat kita ambil, kalau sholat kita dijaga maka Allah pun akan menjaga hidup kita. Nah, ini tingkat kehambaan seseorang yang paling pokok adalah menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebut hamba, abdul. Allah disebut ma'bud. Jadi di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghambaan, pengabdian kita itu adalah di bawah derajatnya penghambaan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengabdi kepada Allah dibuktikan dengan sholat. Memperbaiki sholat berarti memperbaiki pengabdian kita kepada Allah. Menjaga sholat berarti kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak cari calon mantu pun, carilah mantu yang sholatnya benar. Itu aja patokannya. Sholat aja dijaga, ya apalagi anak kita dijaga. Kalau tips mencari calon mantu, termasuk calon apapun, ya calon pemimpin pun sekalipun, sholatnya dijaga. Sholat aja dijaga, apalagi negara. Sholat aja dijaga, apalagi anak kita yang perempuan. Kita kan cari mantu, lihat calon mantu kita yang sholatnya dijaga, sholatnya benar. Sholat aja benar, maka dengan anak kita pun akan benar. Sholat saja dijaga, maka
istri, anak putri kita, itu akan dijaga oleh calon mantu kita. Pak Haji Hayal lama udah hatam, semuanya udah nikah. Ustaz Amil, Mang Nana calon mantu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Baik, kita urai, mudah-mudahan cukup waktunya. Bagaimana menghubungkan perbaiki sholat, maka hidup akan Allah perbaiki. Yang pertama, ini dalil-dalil yang kita paham semua. Yang pertama, ini yang pertama menimpa. Yang pertama adalah hadis Rasul, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ini interior masjid bagus sekali. Eksteriornya kelihatan, kubahnya, catnya hijau, kalau nggak salah ini hijau putih. Ada kubahnya warna emas. Eksteriornya, interiornya, lampunya, dindingnya, soundnya bagus. Tapi pondasinya lemah. Kenapa ini masjid kokoh? Sudah berapa tahun ini masjid? Ada 40 tahun, 30 tahun, kokoh ini masjid, pondasinya kokoh. Di Jepang, rumah-rumah itu sudah pakai teknologi yang pondasinya yang kuat supaya langganan tsunami-nya itu kan langganan tsunami di Jepang supaya kuat, kokoh, gak mudah roboh. Begitupun kalau kita sholatnya bagus, sholatnya hebat, di mana sholat sebagai pondasi, maka fungsi sholat tanha anil fahsya'i wal munkar akan berfungsi dengan kuat, dengan kokoh. Gak akan tergoda dengan godaan harta. Sekarang kan ya Allah, nolak duit itu susah. Satu sisi dulu kita nyari duit susah, sekarang nolak duit. Beberapa hari ke depan meskipun sekarang masa tenang, nanti banyak yang ngasih duit. Nolak duit susah. Kemarin nyari duit susah, sekarang nolak duit susah. Bapak Ibu sekalian, gak akan tergoda karena pondasi agamanya, pondasi hidupnya kuat. Godaan apapun, musibah sehebat apapun gak roboh. Karena sholat kita kuat, sholat kita ditegakkan, otomatis pondasi hidup kita akan hebat, akan kuat. Maka disitulah hubungan pertama, hidup kita akan baik. Toh pondasinya baik, akarnya baik, dasarnya baik, hidup kita akan baik. Nyambung? Nyambung gak? Satu. Yang kedua, sholat menurut bahasa etimologi adalah doa, dzikr. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sok tinggal di fikih Islam, karya Sulaiman Rashid. Sedangkan menurut istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir wa muhtakamatun bil taslim. Seluruh ucapan, gerakan, i'tiqad yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan bacaan salam, itu sholat. Menurut istilah, menurut bahasa, sholat adalah doa. Jadi sehebat-hebat doa, sholat. Jadi orang yang gak sholat meninggalkan doa kepada Allah. Sebagus-bagus zikir, sholat. Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar. Jadi sholat itu adalah zikir yang paling besar, itu sholat. Karena di situ ada Allahu Akbar, ada Alhamdulillah, ada Subhanallah. Kan dalam sholat awal-awal takbiratul ihram Allahu Akbar, terus baca Bismillah, menyebut nama Allah, baca Alhamdulillah, ketika sujud Subhanallah. Sholat adalah doa.
Setiap sholat kita membaca ihdinas siratal, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang benar. Di dalam sholat kita berdoa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Include itu semua untuk keinginan hidup kita ada di dalam doa antara dua sujud. Memang keinginan kita apa sih hidup ini? Rabbi firli, dosa diampuni, warhamni, dapat rahmat, wajburni, terhalang dari berbagai musibah, warfa'ni, derajat kita diangkat, warzuqni, mudah rezeki, wahdini, dapat hidayah, wa'afini, diampuni, wa'fu'ani, disehatkan. Itu sudah include doa kita di dalam doa di antara dua sujud. Jadi kalau benar sholat kita membaguskan doa, berarti kalau kita memperbaiki sholat kita berarti memperbaiki zikir kita. Sementara Allah sudah menjamin satu, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, niscaya aku akan ijabah. Allah juga menjamin. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang pertama tadi apa? Ud'uuni astajib lakum, berdoalah aku akan penuhi. Apalagi di bulan Sya'ban nih. Yang kedua, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Jadi supaya kita tenang hati, perbaiki sholat kita. Supaya diijabah doa kita, perbaiki sholat kita. Karena sholat adalah doa, karena sholat adalah zikir. Sastrawan mengatakan salah satu puisi terbaik adalah takbir dan tasbih, tahmid, tahlil. Olahraga paling sehat adalah sholat. Saudara kaum muslimin rahimahumullah, dua tuh nyambung. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Karena sholat adalah doa, keinginan kita diijabah, hati tenang. Itu kan bagian dari baiknya hidup. Hati tenang, keinginan diijabah, sholat. Yang ketiga, lihat surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kata Allah, wasta'inu, mintalah pertolongan, bis-sabri, dengan jalan sabar, was-shalah, dan sholat. Ketika kita ditimpa musibah, bukan Allah menyuruh untuk mencari solusi itu dengan musibah yang serupa. Penyakit yang nyambung secara lahir apa Pak? Syariatnya, ikhtiarnya ke dokter, ke rumah sakit. Bukan itu saja yang Allah suruh. Wasta'inu bis-sabri, sabar yang paling penting itu. Ketika sakit, sabar, tenang. Siapa yang bilang? Itu diperkuat oleh pendapat siapa pakar kesehatan Islam itu? Siapa yang abad pertengahan itu? Dokter itu? Ibnu Sina mengatakan ketenangan, kesabaran adalah setengahnya dari obat. Dan panik adalah awal dari sebuah penyakit. Panik itu awal dari penyakit, itu panik. Dan sabar, tenang adalah setengahnya daripada obat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ibu-ibu lah membuka masalah, Bu, suka dapat masalah, Bu. Ketahuan ibu tuh wajah-wajah banyak masalah. Ya Allah. Kuncinya apa Bu? Tadi kata Allah, sabar. Yang kedua apa? Sholat. Jadi sholat itu solusi, problem solving.
jalan keluar. Dan Allah yang jamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan aku keluarkan dari persoalan itu. Yaj'al lahu makhraja, akan aku berikan jalan keluar. Takwa sedasar-dasarnya takwa. Takwa yang paling pokok dari takwa, sholat. Disebut takwa dalam sholat. Kesono kemari pakai baju takwa, kagak sholat, bajunya doang. Takwa. Orang Betawi kemana-mana baju koko mulu. Iya. Kalau di daerah saya kalau pakai baju itu disangka ustaz. Jangan. Di modal pakai baju koko, PCH itu disebut ustaz. Nah, Betawi mah budaya. Tradisi, ya orang Cina juga pakai baju koko di Betawi. Ya, sholat itu solusi jalan keluar Pak Ustaz, bener. Sholat jalan keluar, solusi, bener. Saya praktekkan. Waktu saya nyari jarum buat ngaput, buat ngejahit celana bapaknya, dicari-cari itu jarum gak ada. Dan sholat adalah jalan keluarnya. Ketika saya sholat, ingat itu jarum, ketemu Pak Ustaz. Malah jalan keluar, setan. Bohong. Benar nggak Bu? Sholat jalan keluar nyari barang yang hilang, benar nggak Bu? Aduh, kira-kira saya doang. Aduh, Bu Haji Ijah nyari eta jarum ka mana? Yang ngamput kolor bapak. Dicari-cari nggak ada. Aduh, di sini Pak Marjuki nyari kunci. Kemana kunci lemari? Pas lagi sholat kebayang. Oh iya, ada di kalender. Dikasih dari ini Pak Haji Saroni, Bendahara Umum Nasdem. Oh iya, ada di kalender ditojosin ke kalender Pak Adang Darojatun. Bukan masih kalender Pak Adang Darojatun. Oh iya, ada di kalender, ada kalender Tirtalunggana anaknya Haji Lulung. Oh iya, ada di kalender Fahira Idris. Kok Ustaz tahu nama calon kan? Dikasih tahu. Ustaz kena coblos itu ya, serasa ya. Bisa aja saya menyoblos istri saya. Bapak, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sholat itu wasta'inu bis-sabri was sholat. Bapak Ibu sekalian, ya Allah. Ini saking sholat ini menjadi solusi, tapi ini levelnya Nabi. Lah kenapa kita nggak nyontoh Nabi? Idza hazabahu amrun sholat. Rasul kalau ditimpa masalah selalu sholat. Lamun boga masalah Rasul sholat solusinya. Dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, sebentar-sebentar sholat. Nah kita sholatnya sebentar. Rasul dikit-dikit sholat, kita mah sholatnya dikit. Kecuali Ramadan baru banyak sholatnya. Ya Bu, Ibu sholatnya banyak Ramadan Bu? Banyak kalau di Al-Hidayah. Kalau di Sonoan bawah dikit-dikit 11. Di sini mah banyak 23 ya Bu ya. Bu, 23 ke 11 Bu. Enggak apa-apa, kan 11? Sok, kena naon 11 ya. Nah, yang salah itu yang enggak tarawih. Yang enggak 11 enggak, yang 23 enggak. Di Masjid Al-Hidayah masuk ibu imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah, buset dah waqi'ah. Besok mau maghfirah dah. Kali maghfirah main atau enak kok.
Ternyata di Al-Maghfirah, ibu pindah ke Al-Maghfirah. Ternyata imam yang di Al-Hidayah giliran di Al-Maghfirah. Buset, dah musibah ini mau ketemu lah. Sial banget dah. Suwe. Aduh, ibu mah taraweh aja. Minta yang cepat, bacaannya cepat. Sholat itu solusi, jangan malah pilih-pilih sholat deh. Insya Allah kalau saya pantas musibah 23. Yang keberapa itu? Yang ketiga ya. Satu, sholat yang agama. Dua, sholat doa zikir. Yang ketiga, sholat itu solusi, jalan keluar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bahkan ketika perang Badar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memergoki. Aku lihat pada malam Badar semua pada tidur. Goyro Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah SAW. Sholat wada'a wa yad'u hatta asbah. Sholat Rasulullah pada perang malam Badar itu dan berdoa hatta asbah, sehingga menjelang subuh. Coba yang lain pada tembak tidur, Rasulullah sholat. Makanya menang 300 lawan 3.000 kan perang Badar itu, menang karena sholat. Makanya ibu-ibu kalau punya masalah sholat, ya udah Ustaz dari amalin, hilang jarum saya sholat jadi ketemu. Itu membagus sholatnya. Yang keempat, ini surah Al-Ankabut ayat 45 juga. Utlu ma uhiya ilaika kitab aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar-benar salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hidup tenang, hidup baik itu ketika kita lepas dari godaan-godaan dosa, godaan-godaan maksiat. Hidup akan tenang, hidup itu baik-baik saja ketika kita terhindar dari lingkungan-lingkungan yang membawa tidak baik. Sholat yang benar itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nyambung tuh 5. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, bahwa tanda bahagia seseorang itu kan relatif. Bahagianya PNS ketika masuk tanggal 1 gajian, benar Bu? Ibu PNS? Nah, bukan. Bahagianya ibu-ibu yang jualan ketika laris manis Tanjung Kimpul, barangnya habis, duitnya kumpul. Bahagianya pemuda yang bujangan ketika bisa ngopi merokok gratis. Bahagianya yang cari istri ketika dapat jodoh yang diinginkan, bahagia. Bahagianya seorang ayah ibu yang memiliki anak ketika mendapatkan anak yang soleh-solehah. Betul Bu? Bahagia ibu bapak zaman sekarang mau pemilu dapat minyak gratis. Betul? Bahagia kamu senang? Senang. Beras gratis, senang? Senang. Kaos mah biasa, ujung-ujungnya pakai buat lap, penggorengan, ketel, udah biasa. Bahagianya musim pemilu, ibu banyak yang nawar-nawarin, tumben-tumbenan bansos. Ibu dapat bansos, ambil Bu bansos mah, eta mah kita uang negara itu ambil. Kalau yang nyogok, nah ini yang nyogok nih. Maka besok hari Rabu adakan pengajian di subuh Rabu khusus besok di Al-Hidayah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dikunci di masjid di sini, bubarnya jam 7. Jadi serangan fajar nggak ada. Nggak ada serangan fajar. Mana ini Pak Bang Juki kok nggak pulang-pulang?
Udah dipager ini yang mau ngasih duit, udah dipager aja udah lama nungguin. Oh ternyata pada di masjid, cakep ya. Ternyata nggak ada di rumah. Di TPS nih cegat tuh, ada orang dipaksa. Terima jangan terima. Aduh. Awas ada Bawaslu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tadi apa? Alasan yang keenam. Oh iya, bahagia sesungguhnya Allah yang bilang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu ayat 1 2. Ayat 9-nya walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Tanda orang bahagia itu yang mana? Qad aflahal mu'minun. Bahagialah orang yang beriman. Iman. Orang yang beriman yang mana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya khusyuk, itu orang bahagia. Bahagia hidup cerminan daripada sholatnya yang khusyuk. Lamun hidup nak kacau, sholatnya kacau, itu akar daripada sholatnya yang kacau. Sholatnya nggak tenang. Kalau hidup kita nggak tenang, itu gambaran dari sholat kita yang nggak tenang. Kalau sholat kita khusyuk, tenang, karena sedang muraqabah dengan Allah, maka tidak akan hadir kegalauan, kesedihan, biasa-biasa saja. Gak kepilih jadi dewan, biasa. Lihat Gus Dur dilengserin, biasa aja. Pakai kolor keluar dari istananya juga, gak panik, gak biarin. Karena menjadi presiden itu berat, biarin tanggung jawab itu dilepas. Kita gak biasa. Kalau orang yang sholat khusyuk tenang. Yang kedua, orang yang bahagia itu menurut surah Al-Mu'minun, hubungan dengan sholat, walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun, menjaga sholatnya. Subuh pukul 5 kurang 20, jam 4 kita jaga-jaga di masjid. Tahajud, tahiyatul masjid, zikir, subhanallah, tabaraka. Itu orang yang akan baik hidupnya. Dan yang terakhir adalah kenapa kalau kita memperbaiki sholat, hidup kita akan baik. Yang terakhir, hadis Rasulullah SAW sahih dan ini sangat populer. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat salahat sa'iru amali wa idza fasadat fasadat sa'iru amali. Yang pertama kali yang akan dicek nanti di akhirat, yang akan diperiksa, akan diinterogasi, ya, bukan masalah kurban, bukan masalah haji, bukan masalah zakat, bukan masalah kita warga negara apa, enggak, tapi sholat. Sholatnya beres kata Rasul. Idza sholahat sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali. Beres sholatnya, beres seluruh amalan yang lainnya. Dicek sholatnya, oh bagus. Meskipun pas KKM kalau sekarang itu apa? Pas nilainya, puntennya pas, nggak merah. Zaman baru lama dapat 80 suratnya, oh amalan yang lain bagus. Ternyata buruk, merah nilainya, merah yang lainnya. Mafhumnya apa? Di dunia pun begitu. Kalau sholatnya beres, maka akan beres hidupnya. Kalau sholatnya rusak, kehidupan yang lain itu akan rusak. Maka perbaiki Pak sholat kita. Pak Ustadz mau ngajarin sholat terus. Sholat itu ilmu, sholat itu nggak ada habisnya. Sholat bagaimana? Nggak akan habis bab tentang sholat. Umur kita sudah 70 tahun, 80 tahun. Apa memang kita selesai membahas bab sholat? Belum. Banyak koreksi-koreksi untuk memperbaiki sholat kita. Insya Allah sudah 34 menit. Mohon maaf, saya sudah pakai timer nih 35 menit lebih 5 menit. Mohon maaf kelebihannya karena bulan besok sudah tidak ada ya subuh sebelum Ramadan.
Saya sebelum Ramadan nih, takut nanti Isra Mi'raj di sini nggak ikutan. Malam Kamis masih ya. Pokoknya sebelum tanggal 27 malam Kamisan masih. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan usia kita sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ramadan ya Habib, Ramadan laituka dauman qarib, laituka dauman qarib. Mohon maaf lahir dan batin. Khutbah Sabah wa Qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa na'fu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.